Kita akan membahas tentang prospek penjualan. Apa yang dimaksud dengan prospek penjualan, kemudian apa manfaat prospek penjualan, dan bagaimana kita akan memanfaatkan prospek penjualan ini untuk meningkatkan penjualan dan tentunya mendapatkan profit di perusahaan yang lebih besar dengan adanya prospek penjualan. Definisi, apa yang dimaksud dengan prospek penjualan? Prospek penjualan adalah proses mengidentifikasi dan meneliti pelanggan potensial untuk menghasilkan prospek penjualan baru serta menentukan tingkat ketertarikan mereka. Jadi namanya prospek penjualan itu kita akan mengidentifikasi dan meneliti seberapa bagusnya, seberapa potensialkah si calon customer kita untuk menggunakan produk yang kita tawarkan. Kemudian prospek penjualan merupakan proses sebelum melakukan penjualan. Jadi kalau kita sebelum melakukan penjualan, kita sudah harus melakukan prospek penjualan yang membantu bisnis mendapatkan pelanggan potensial baru dan membangun hubungan yang baik dengan mereka. Jadi perlu saya sampaikan ke rekan-rekan bahwa namanya prospek penjualan adalah proses sebelum melakukan penjualan. Jadi kita harus mengidentifikasi kira-kira siapa ya yang bakal menjadi prospek kita, siapa yang akan menjadi customer kita. Kita sudah menganalisa terlebih dahulu, mengidentifikasi. Ya. Kirim email ke calon pelanggan. Nah ini kalau misalkan kita pernah mempelajari di bisnis model Canvas, jadi kita sudah mengetahui channelnya untuk menghubungkan produk kita ke pelanggan tuh dengan caranya apa. Ini ada database secara online-nya, kemudian kita melalui panggilan atau media sosial. Prospek penjualan dapat menjadi bagian penting dari proses penjualan karena membantu bisnis untuk mengidentifikasi pelanggan potensial baru, membangun hubungan dengan mereka. Jadi yang kita kejar adalah customer yang potensial. Maksud dari potensial adalah ada willingness, ada kemauan untuk membeli, dan ada ability, untuk adanya kemampuan untuk membayar gitu. Adanya willingness, kemauan, dan ability, adanya kemampuan untuk membeli gitu atau membayar. Prospek adalah calon pembeli. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan prospek itu apa? Prospek itu adalah calon pembeli gitu. Calon pembeli yang kita sudah analisa, yang sudah kita teliti gitu. Baik secara kemauannya untuk membeli produk kita, kemudian secara kemampuannya membayar produk yang kita tawarkan. Calon pembeli, calon konsumen, ataupun calon pelanggan. Sementara itu kegiatan untuk memperoleh calon pembeli atau calon konsumen biasanya disebut prospecting. Jadi kalau misalkan proses kegiatan untuk mencari calon pelanggan, calon pembeli namanya prospecting atau finding prospect. Prospek adalah calon pembeli atau calon pelanggan. Jadi kalau misalkan untuk proses mendapatkan calon pembeli namanya prospecting atau finding prospect. Kemudian pada dasarnya prospek adalah konsumen umum yang sangat potensial untuk bisa melakukan pembelian barang atau jasa terhadap apa yang kita tawarkan. Contohnya apa? Bu Yuli punya usaha keripik singkong. Kemudian Bu Yuli sudah menganalisa kira-kira siapa sih calon prospek saya. Namanya prospek adalah calon pembeli. Kemudian di list, didata oleh Bu Yuli siapa saja yang akan tertarik dengan produk saya. Tentunya sebelum kita menawarkan produk sudah kita kemas dengan baik, kemudian rasa pun sudah kita olah dengan baik, sehingga apa prospek yang tadi yang sudah kita targetkan mereka menjadi membeli atau mengkonversi barang dengan uang, sehingga mereka akan merasakan produk yang kita tawarkan dan akhirnya finally adalah kepuasan mereka untuk Sedangkan menurut Shimamura tahun 2002 berpendapat bahwa prospek adalah kelompok organisasi atau individu yang dinilai memiliki potensi dalam melakukan suatu pertukaran bisnis atau calon pembeli yang memiliki kemauan pada suatu produk ataupun jasa. Contoh konkretnya adalah misalkan rumah sakit juga sudah mempunyai salesmanship, kemudian mereka datang ke perusahaan-perusahaan dan menawarkan produk ataupun jasa layanan rumah sakit yang ada di Rumah Sakit Anissa atau di RSUD Cibinong gitu. Jadi bukan hanya secara individu, kita pun menawarkan kepada perusahaan yang sekiranya potensial gitu. Kalau misalkan kita tidak menawarkan secara langsung kepada perusahaannya, akan berpengaruh kepada penjualan kita. Supaya penjualan kita meningkat, maka dari itu kita sudah harus mengenal prospeknya. Dengan cara apa? Kita bisa melalui media sosial, database online-nya, kemudian media sosial, atau kita langsung menghubungi secara langsung dengan si perusahaan atau orang dalam yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian tujuan dari prospek penjualan, tujuannya adalah untuk menemukan orang-orang yang tertarik untuk membeli produk atau layanan yang ditawarkan salesman, sehingga dapat membuat hidup mereka lebih baik dengan memecahkan masalah mereka dan memenuhi keinginan mereka.
Perlu saya sampaikan bahwa namanya produk itu, kita menciptakan produk harus sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kalau misalkan produk yang kita ciptakan tidak dibutuhkan atau tidak diinginkan oleh konsumen, pernah saya katakan, dipastikan produk tersebut tidak akan laku di pasaran gitu. Ataupun pelanggan, karena pelanggan itu mereka yang bisa menghasilkan profit kepada perusahaan kita. Justru kita harus rawat, jangan sampai kita mencari anggota-anggota baru ataupun konsumen-konsumen baru secara massal, kemudian kita tidak menghiraukan atau kita mengabaikan potensi dari pelanggan lama, karena sebagian keuntungan dari perusahaan kita itu lebih banyak dihasilkan oleh retensi. Apa itu retensi? Adalah pelanggan lama yang loyal kepada perusahaan kita. Nah, ini gambarnya. Pada saat saya melakukan survei, ini ada beberapa anggota atau beberapa konsumen yang loyal. Ada yang usaha di bidang konstruksi, kemudian ada usaha yang di travel, umroh, ada usaha yang di bidang layanan publik seperti kepala desa, dan ada juga yang di sekolahan, transportasi pribadi, dan ada juga yang usaha di ayam potong. Nah, inilah sampel prospektif pelanggan lama potensial. Kenapa kita tampilkan supaya nanti lebih tergambar bagaimana ketika kita mempertahankan konsumen yang lama sehingga mereka akan betah, akan nyaman dengan pelayanan kita tentunya, karena kita sudah mempelajari sebelumnya apa saja sih yang harus dimiliki oleh salesmanship, terutama tadi bagaimana kita bisa menawarkan, bagaimana kita bisa berkomunikasi, dan bagaimana kita bisa menjaga mereka supaya mereka nyaman dengan kita. Ketika mereka sudah puas, pasti mereka akan menyampaikan informasi yang penting kepada orang lain sehingga mereka akan membuat keputusan untuk membeli atau menggunakan produk yang kita tawarkan. Selain itu, saya pun menampilkan beberapa gambar sampel pelanggan baru. Artinya apa? Selain kita menawarkan ke pelanggan lama, kita pun menawarkan ke pelanggan baru. Pelanggan barunya siapa? Orang-orang yang baru mau pengajuan pembiayaan kepada kita. Ini foto-fotonya. Kenapa kita mengatakan ini potensial? Karena kita sudah melakukan prospek. Karena kita sudah mengincar orang-orangnya mana sih yang akan saya tawarkan gitu. Jadi saya mempunyai database melalui referensi dari orang. Kalau misalkan saya mau mendapatkan anggota baru ataupun prospek calon pembeli yang baru, saya harus meminta referensi dari anggota lama atau dari pelanggan lama. Pelanggan lama mereka merekomendasikan. Kemudian mengapa prospek penting dalam penjualan? Prospek membantu bisnis untuk memahami kebutuhan dan minat pelanggan potensial mereka yang dapat menginformasikan pengembangan produk dan strategi pemasaran. Selain itu, prospek dapat membantu bisnis untuk membangun hubungan dengan calon pelanggan yang dapat menjadi penting untuk menjaga loyalitas dan retensi pelanggan dengan menjangkau pelanggan potensial dan menunjukkan pemahaman tentang kebutuhan mereka. Dapat menjadikan diri mereka sebagai sumber daya terpercaya dan membangun fondasi untuk penjualan di masa depan. Namun hubungan, manfaat dari prospek penjualan adalah yang ketiga adalah membangun hubungan. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa salesmanship selain komunikasi wajib juga mengetahui atau menguasai ilmu relationship, bagaimana bisa menjaga pelanggan lama dan tentunya pelanggan baru sehingga mereka lebih nyaman dengan kita. Yang keempat, meningkatkan keterampilan penjualan. Maksud dari meningkatkan keterampilan penjualan dengan menjangkau pelanggan potensial dan mencoba menjual produk atau layanan mereka. Tenaga penjualan dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dan persuasi mereka. Jadi yang dimaksud dengan meningkatkan keterampilan penjualan yang tidak lain adalah komunikasi dan persuasi mereka. Bagaimana komunikasi secara individu antara si salesman dengan si calon pembeli gitu. Berikutnya adalah efisiensi yang lebih besar. Indikator kinerja utama KPI seperti jumlah prospek yang dihasilkan, jumlah total klien potensi yang teridentifikasi. Kemudian cara mengukur yang keduanya adalah tingkat konversi. Maksud tingkat konversi itu apa? Jadi mereka sudah kita tawarkan, mereka membeli ya.
Yang dimaksud tingkat konversi adalah bagaimana merubah dari awalnya dia tertarik, kemudian dia mau, sampai dia membeli produk kita. Makanya itu disebut tingkat konversi. Kemudian tingkat respon. Apa maksud dari tingkat respon? Tingkat di mana prospek merespon upaya penjangkauan awal. Berikutnya adalah untuk mengukurnya tingkat tindak lanjut, konsistensi dan frekuensi komunikasi tindak lanjut dengan prospek. Berikutnya waktu untuk konversi, waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengkonversi prospek menjadi pelanggan yang memenuhi syarat. Yang terakhir adalah biaya per prospek, biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk menghasilkan setiap prospek. Nah, ini adalah indikator bagaimana kita bisa mengukur prospek penjualan. Ternyata untuk mengukur prospek penjualan itu ada indikatornya, ya. Kemudian apa saja praktek terbaik dalam prospek penjualan? Praktek terbaik dalam prospek penjualan adalah sebagai berikut. Teliti dan pahami audiens. Gunakan beberapa saluran seperti yang tadi sudah disebutkan, saluran dari beberapa media. Buatlah pesan yang menarik. Kita pun sudah pernah mempelajari bahwa ketika kita melakukan komunikasi harus kita konsep dulu sebelum kita melakukan komunikasi. Kebanyakan orang salesman juga sudah menghafal naskah gitu. Menghafal naskahnya dulu, pesan yang sudah dikemas, pesan yang sudah dirangkai dengan baik sehingga mereka, khususnya calon pembeli, nanti tertarik dengan pesan yang kita sampaikan. Berikutnya adalah memanfaatkan teknologi. Tidak lanjut yang konsisten, sama yang tadi di slide sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian melacak dan menganalisis hasil. Dan yang terakhir adalah membangun dan memelihara hubungan. Dan ini pun perlu ditegaskan kembali bahwa apa saja sih praktik terbaik dalam proses penjualan adalah yang terakhir adalah menjaga hubungan gitu. Ternyata hubungan ini sangat penting untuk salesman dalam menjaga mereka supaya tidak lari ke kompetitor. Berikutnya apa? Metode prospecting. Metode adalah bagaimana langkah si salesman untuk mendapatkan calon pembeli atau calon pelanggan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk bisa menemukan calon pelanggan. Setiap perusahaan biasanya mempunyai caranya masing-masing. Untuk melakukan prospecting, ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menemukan calon konsumen yang sering dilakukan oleh perusahaan besar melalui beberapa metode prospecting yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah endless chain, artinya referensi. Nah, referensi ini sangat dibutuhkan oleh kita, ini kenapa? Ini kunci bagaimana supaya kita lebih menghemat dalam proses melakukan penjualan. Karena apa? The power of the mood gitu ya. Artinya ada kekuatan bagaimana kita bisa menyalurkan khususnya anggota ataupun pelanggan yang sudah lama, kemudian mereka mereferensikan calon pembeli, calon anggota untuk melakukan pembelian barang atau menggunakan jasa yang kita tawarkan. Ini adalah kekuatan dari referensi. Berikutnya adalah center of influence, artinya tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat juga jadi sumber untuk mendapatkan calon prospek atau calon pembeli atau pelanggan. Yang ketiga berikutnya adalah prospecting melalui telepon. Prospecting melalui telepon ini akan berdampak positif dan efektif jika dilakukan dengan benar. Metode prospecting melalui telepon adalah metode yang lebih bersifat pribadi dan langsung. Metode telepon ini biasanya dilakukan ketika seorang wiraniaga memerlukan banyak prospek untuk kunjungi. Metode telepon ini lebih cocok digunakan untuk menawarkan produk, investasi, dan jasa. Jadi tidak heran kalau misalkan kita sering dihubungi oleh leasing, kita sering dihubungi dengan pihak produk atau jasa, fintech dan lainnya, karena mereka pun sudah mempunyai database kita. Database kita, kenapa kita dihubungi? Karena kita tidak ada masalah. Seperti yang kita tahu bahwa seseorang salesman setiap hari harus bisa berusaha mencari prospek ataupun calon konsumen. Itu artinya mereka harus bisa mengetahui secara pasti tentang apa dan bagaimana cara menemukan prospek. Berikut ini adalah beberapa sumber informasi dalam mendapatkan data calon konsumen menurut Ismail tahun 2021. Pertama ya keluarga dulu, yang kedua teman-teman, ketiga perkumpulan, dan keempat pameran atau eksibisi dagang atau industri. Dan ini adalah sesuatu langkah yang pasti sudah kita lakukan.
sebelum kita menjual produk ke orang lain, bahasa sederhananya kita harus menjualnya ke orang-orang terdekat dulu. Siapa orang-orang terdekat kita? Tentunya keluarga kita, teman-teman kita, komunitas kita, dan kita melakukan pameran. Dengan cara inilah kita akan mendapatkan prospek calon pembeli, calon pelanggan yang sudah kita analisa bahwa mereka itu potensial. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ada manfaatnya dan kita bisa praktekkan di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.